Kenapa di cerita Doraemon pertemanan Nobita dengan teman perempuannya itu cuma Shizuka? Ini adalah pertanyaan menarik terkait dengan membentuk sebuah cerita yang bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, terutama anak-anak. Bagi teman-teman yang pengen bikin cerita, biasanya kita menentukan tokoh utamanya siapa dan siapa saja yang ada di dekat tokoh utama. Dan di cerita Doraemon ini menariknya cuma ada Shizuka yang merupakan teman perempuan dari Nobita yang benar-benar engage gitu. Komunikasinya intens. Layaknya Nobita berkomunikasi dengan Giant dan Sunio, begitu juga dengan Deki Sugi. Kita akan bahas di video kali ini ya. Jawabannya sebenarnya ada 3. Jawaban yang pertama adalah karena untuk penyeimbang. Bagi teman-teman yang tahu bahwa cerita Doraemon sebenarnya cerita untuk anak laki-laki. Jadi cerita itu sebenarnya cerita yang khusus dibaca untuk anak SD dan itu untuk anak laki-laki. Tetapi diberikannya Shizuka atau dibentuknya Shizuka sebagai teman dari Nobita dan saling berkomunikasi itu sebenarnya punya tujuan untuk penyeimbang. Karena Giant dan Suneo adalah tokoh antagonis yang mana mereka memiliki sifat yang dinamis. Bisa jadi teman, kadang bisa jadi musuh. Maka dari itu dibutuhkan satu sosok lagi untuk penengah atau penyeimbang, yaitu Shizuka. Jadi sebenarnya Shizuka ini nggak perlu ada nggak apa-apa. Tetapi hanya untuk menyeimbangkan aja bahwa ceritanya bisa jauh lebih menarik kalau ada Shizuka. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau Shizuka itu diciptakan atau dibentuk untuk masa depan dari Nobita. Ingat teman-teman, dalam cerita, tokoh utama harus punya motivasi yang cukup besar dan bisa melihat ke masa depan. Dia inginnya apa sih di masa depan? Itu harus bisa dibaca oleh pembaca itu sendiri. Nobita ini ingin apa di masa depan? Dia ingin menikah. Menikah dengan siapa? Tentunya dengan Shizuka. Bukan dengan tokoh perempuan lain. Adiknya Giant misalnya, Jaiko. Enggak begitu. Jadi dibentuklah tokoh perempuan yang sering berkomunikasi dengan Nobita, tetapi Nobita seakan-akan merasa bahwa dia bukanlah sosok ideal untuk Shizuka. Nah, itu yang menarik tuh. Ya kan? Jadi dia dibuat atau dibentuk oleh penulisnya sendiri, dipersiapkan punya tujuan khusus di masa depan. Sehingga ceritanya nanti bisa maju mundur. Itu yang menarik dari cerita dari Doraemon. Yang ketiga adalah Shizuka itu sebenarnya diciptakan selain dari penyeimbang, kemudian dari adanya masa depan gitu ya. Yang ketiga adalah agar bisa dibaca oleh anak perempuan juga. Walaupun tidak fokus ditargetkan khusus ke anak perempuan, tetapi penulisnya merasa bahwa komik Doraemon harus bisa dibaca oleh semua gender. Karena gender yang ada di dunia ini cuma 2, laki-laki dan perempuan, maka anak perempuan tidak dideskripsikan. Maka dari itu muncullah Shizuka. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang merasa, kenapa ya Shizuka kok cuma sendirian gitu, dia kayak nggak punya teman main gitu kan. Ya karena bukan dia tokoh utamanya, dan juga dia hanyalah sebagai penyeimbang saja. Kalau terlalu banyak tokoh utama perempuan, nanti fokus dari Nobita bisa terpecah. Dan fokus pembaca juga akan merasa, ya lebih baik Nobita nggak sama Shizuka, sama ini ya. Seperti itu kira-kira. Bagi teman-teman yang pernah nonton atau membaca komik Naruto, pastinya sadar banyak sekali tokoh perempuan yang ada di komik Naruto. Sehingga banyak sekali fans-fans dari komik Naruto ini mencocokkan tokoh utama dengan ini, tokoh utama dengan itu, seperti itu. Ya nggak apa-apa juga kalau memang tujuannya seperti itu. Tetapi kalau tujuannya tidak seperti itu, lebih baik menaruh tokoh perempuan di dalam sebuah cerita itu tidak sebanyak tokoh laki-laki. Atau kalau mau dibalik, bisa saja tokoh perempuan yang dominan, tapi tokoh laki-lakinya cuma 1 atau 2 aja. Gitu kira-kira ya. Jadi itu cerita storytelling kita kali ini, kenapa Shizuka sebagai teman Nobita ternyata cuma satu-satunya. Karena dia
sebagai penyeimbang, karena dia juga dipersiapkan untuk masa depannya Nobita. Dan yang ketiga, karena dia dibentuk agar pembaca perempuan bisa juga membaca komik Doraemon. Jadi komik lintas gender ya. Mungkin itu aja, kita akan ketemu di storytelling berikutnya.